Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, melakukan transaksi ide dan gagasan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, bedah buku tentang anak gembala, riwayat hidup Abu Bakar Jamil, penggerak Muhammadiyah Kartapati. Nah, sebelum kita mulai acara inti kita tentang bedah buku ini, terlebih dulu kita buka dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita awali juga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Dedi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anfuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki acara yang berikutnya, sambutan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu sebagai tuan rumah kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Yohalin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu dan para anggota, para panitia
Milad Muhammadiyah yang ke-108 tahun 2020 Miladiah. Khusus seksi bedah buku yang telah bekerja sangat serius. Alhamdulillah sudah 2 buku dibedah. Hari ini kita membedah buku yang ketiga dengan judul Anak Gembala. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, tentunya kami mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah yang ke-8 dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Untuk itu pesan-pesan pemerintah juga perlu kita perhatikan. Yang pertama, kemanapun kita pergi harus pakai masker. Saya lepas masker ini karena ingin bicara di depan hadirin. Yang kedua, sering-sering cuci tangan dengan sabun atau alat yang lain, jaga jarak dan jauhi kerumunan massa. Manakala kita lakukan ini berarti kita sudah mendukung atau memelihara pemutusan mata rantai COVID-19. Selanjutnya, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita sudah berada pada hari Jumat tanggal 20 November 2020. Tentunya rahmat Allah tetap kita rasakan sepanjang masa. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin berbahagia, para pemirsa dimanapun berada, buku Anak Gembala ini merupakan bagaimana sosok seorang putra desa yang bernama Haji Abu Bakar Jamil yang lahir di Kertapati tahun 1926. Beliau ini seorang anak yang ketika berumur 1,5 tahun sudah tinggal oleh orang tuanya, bapaknya. Dan ketika berumur 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Hiduplah beliau sebagai seorang anak yatim piatu, terlunta-lunta, hidup di pedalaman. Tetapi ternyata Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Meskipun dalam kondisi yatim piatu, dan beliau menjelang remaja, beliau menggembalakan kerbau sehingga keluar masuk hutan dan padang rumput demi untuk memelihara kerbau-kerbau yang beliau gembalakan. Semuanya itu membentuk kepribadian beliau sehingga penyayang kepada binatang dan hidupnya memang terisolasi dari masyarakat. Namun semuanya itu tidak menjadikan beliau putus asa. Beliau tetap bersyukur kepada Allah SWT dan semakin gigih dalam perjuangan. Sehingga beliau pada saatnya harus menerima pendidikan, beliau pun berpendidikan sekolah. Tetap saja beliau sebagai petani, sebagai bagian dari masyarakat, beliau tidak pernah luput dari semua kegiatan itu. Sampai-sampai beliau mendirikan sekolah Muhammadiyah disebut dengan Sekolah Rakyat Muhammadiyah Kertapati. Juga Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertapati sampai sekarang sekolah ini terpelihara dengan baik. Karya terakhir beliau adalah mendirikan ranting Muhammadiyah di Rawa Makmur dan mendirikan Masjid Al-Mukhlisin. Dan alhamdulillah saya ikut meresmikan pembangunan masjid itu. Karena itu maka kepada para penulis ini, terutama para anak-anak, beliau ini punya anak 8 orang, luar biasa. Semuanya berhasil dan salah satu di antaranya Pak Hasmi. Assalamualaikum Pak Hasmi dari Jember ya. Ya, selamat kepada Bapak yang telah berhasil menghimpun saudara-saudara menulis riwayat hidup sang orang tua yang sangat besar jasanya kepada saudara sekalian. Nah, buku ini diterbitkan atau ditulis oleh para anak-anak beliau. Ini menunjukkan bahwa salah satu doa yang sangat bermakna bagi kedua orang tua, di antaranya karya-karya seperti ini. Ini bentuk doa untuk orang tua, sehingga doa anak yang soleh ini akan dirasakan oleh kedua orang tua yang sekarang berada di alam barzakh.
Untuk itu kepada para penulis buku, karena ini alhamdulillah pada tahun ini luar biasa PWM membedah sebanyak 4 buah buku. Dan buku ini merupakan mata rantai dari buku-buku sebelumnya, di mana jejak perjuangan Muhammadiyah Bengkulu yang sudah 2 kali dibedah. Kemarin kita membedah buku jejak orang Tionghoa yang ada di Muhammadiyah Bengkulu. Ini tidak ada semuanya itu berkaitan satu sama lain. Karena itu maka buku ini sesungguhnya merupakan inspirasi bagi para penulis dan bagi warga masyarakat. Dan tentunya masyarakat dapat mengenal bagaimana Muhammadiyah, sepak terjang Muhammadiyah dari awal sampai sekarang. Dan ini aset negara. Karena itu maka PWM juga berpesan kiranya kepada penulis-penulis muda, berkaryalah. Sebagaimana pesan Rasulullah, jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Sekarang Anda lapang dalam menulis, menorehkan karya-karya lewat buku. Kata maka ini merupakan hadiah besar bagi generasi yang akan datang. Selain daripada itu, kami ucapkan selamat kepada anak-anak beliau. Ada di sini hadir Pak Effendi, ada adik kita Mardiah Hayati, ada keponakan beliau, keponakan dari Pak Effendi, lalu Pak Asmi. Saya kira mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Untuk itu sekali lagi selamat kepada putra-putri almarhum Abu Bakar Jamil ini yang telah mampu menyelesaikan buku dan hari ini kita bedah. Nah, karena itu maka harapan dari PWM yang pertama, buku ini karena ada pengantar dari seorang sutradara film, yakni saudara atau bapak yang bernama Sigit Aryansyah, sutradara film Jejak Dua Ulama. Agar dapat mengenal lebih jauh tentang keberadaan Pak Abu Bakar Jamil ini, maka kami berharap kiranya buku ini tidak hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk divisualisasi dalam bentuk audio visual, yakni dalam bentuk film. Sehingga saya yakin bahwa Pak Sigit Aryansyah ini bersedia untuk menjadi sutradara film tentang keberadaan seorang Abu Bakar Jamil yang kita hari ini bedah tentang kehidupan beliau sejak masa kecil sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Yang kedua, kami berharap kiranya hari ini setelah buku ini dibedah, langsung kita launching sebagai bukti bahwa serius kita terhadap buku yang sangat bermanfaat ini. Untuk itu sekali lagi selamat kepada anak-anak dan putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, dan kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dan Allah tempatkan di sisi Allah tempat yang terbaik. Tentunya akhirnya diantar ke surga Jannatul Naim, karena memang cita-cita Muhammadiyah ingin menghantarkan semua anggotanya, semua warganya sampai ke depan pintu gerbang surga Jannatul Naim. Demikianlah sambutan kami atas nama pimpinan Muhammadiyah Bengkulu. Selamat berjuang untuk kita semua, selamat berkarya, jayalah Muhammadiyah di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi tausiah sekaligus sambutan yang disampaikan oleh Pak Yuhalin mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai pengantar di dalam pembukaan bedah buku Anak Gembala pada siang hari ini. Oke, marilah kita masuk pada acara inti, yaitu bedah buku Anak Gembala. Nah, sebagai moderator dalam bedah buku ini, sebelum saya nanti meminta kepada penulisnya langsung untuk menceritakan hal ikhwal terkait dengan buku Anak Gembala ini, maka oleh sebab itu saya perlu menyampaikan sinopsis atau minimal identitas dari buku ini. Yang pertama, judul buku ini adalah Anak Gembala.
riwayat hidup Abu Bakar Jamil, penggerak Muhammadiyah dari Kertapati. Selanjutnya penulis buku ini ada 4 orang. Yang pertama Bapak Dr. Insinyur M. Hasmi Des. Yang kedua Bapak Effendi SP. Lalu yang penulis ketiga adalah Mardia Hayati SP. Dan yang terakhir Adinda Joni Eka Putra. Keempat penulis ini dalam satu klan keluarga dari Bapak almarhum Abu Bakar Jamil. Sementara sebagai pembedah buku ini nanti adalah dosen senior kita, intelektual yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan intelektual terkait dengan bedah buku ini, yaitu Bapak Salim B. Pili MAG. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, bagaimana isi sebenarnya dari buku ini, apa pandangan dari penulis, apa motivasi dan lain sebagainya, akan kita tanyakan langsung pada orang yang menulis buku ini. Maka dalam kesempatan ini, saya akan menyapa Bapak Dr. Insinyur M. Hasmi. Bisa mendengar saya, Pak Hasmi? Sudah. Kami persilakan, Pak Hasmi. Ya, baik. Apa bisa lihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Oh, ya. Baik, saya mulai, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta, Ibunda kami Rahmah. Yang saya hormati Bapak Dr. Saifullah, Bapak Taufik Bustami, Bapak Sahroni, kemudian Bapak El Fahmi, Bapak Yohalin, Bapak Salim Bepili, dan para penulis, serta para hadirin yang hadir pada hari ini kami lihat dari Jawa, Sumatera, dan juga dari Jepang. Jawa ada Blitar, ada Jember dan UM Jember, juga dari Semam 3 Jember, dan banyak warga Jember juga ikut. Kemudian keluarga besar ABJ, Abu Bakar Jamil, ini nonton bareng kelihatannya. Bahkan yang dari Osaka juga ikut hadir. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini yang bahagia dalam bedah buku Anak Gembala tentang Abu Bakar Jamil. Nanti kami akan menggunakan inisial AG ABJ. Bapak yang kami hormati, penulis ada 4 orang, betul, yaitu Effendi, Muhammad Hasmi, Mardia, dan Joni Eka Putra. Ini saya adalah anak ke-4 dari ABJ, Effendi kelima, Mardia itu anak paling kecil, dan Joni ini adalah generasi keduanya, itu cucunya Abu Bakar Jamil. Bapak Ibu yang kami hormati, di slide pertama kami, sengaja kami tampilkan foto ibunda kami yang sudah berumur 84 tahun. Bunda makan lagi. Bunda kamu makan. Sedang membaca buku ABJ. Kalau saya simpulkan sementara, buku ini berisi tentang bermuhammadiyah untuk melawan keterbelakangan, keterisolasian, kebodohan, kemiskinan, dan juga TBC. Itu tema umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, penulisan buku ini menggunakan 6 sumber. Yang pertama, kisah hidup dari tulisan tangan ABJ sendiri, yang dia suruh kembangkan untuk jadi buku. Semula dia hanya meminta untuk jadi 5 buku saja, untuk arsip di rumah. Tetapi oleh saudara-saudara, keturunannya anak-anaknya dikembangkan, buku ini dicetak sebanyak 3.500 eksemplar dan sekarang sudah beredar di Gramedia seluruh Indonesia. Kemudian arsip dokumen tertulis dan foto-foto kegiatan ABJ. Yang ketiga, rekaman audio suara ABJ sendiri. Kemudian yang keempat, testimoni dari istri ABJ. Kemudian cerita lisan kepada anak-anaknya. Tentu agak beda-beda karena momennya berbeda-beda, maksud saya materinya. Yang keenam, kesaksian atau fakta kehidupan dari orang-orang yang dekat dengan ABJ. Nah, mengenal ABJ, ini sebenarnya ada di halaman 33 buku.
yaitu bisa disimpulkan sebagai visi ABJ. ABJ ini punya dua visi sebenarnya, untuk dia dan keluarga dan untuk Muhammadiyah. Kalau kita boleh lihat, saya kutip seperti adanya di halaman 133, ABJ mengatakan, perjuangan saya untuk mendobrak ketidakmerataan pendidikan bagi semua kalangan tidak boleh berhenti dengan problem kehidupan yang saya alami. Saya punya azam yang sangat kuat untuk menyibak tabir kebodohan bagi anak-anak, kerabat, dan masyarakat desa kelahiran saya, itu desa Kertapati. Terlebih lagi bagi anak-anak keturunan saya nanti, pendidikan mereka minimal harus mencapai setara madrasah aliyah atau SMA sekarang. Nah, ini kelihatan beliau menggabungkan dua visi sekaligus, tanpa harus terjebak pada alasan kehidupan keluarganya. Jadi apapun situasi, ABJ ini orang yang biasa berkompromi dengan diri sendiri sejak kecil. Seperti tadi Pak Yohalim sudah mengawali, kisah kecilnya tidak akan saya ulangi lagi, sebetulnya adanya ABJ. Dia sangat terampil memendam rasa, kemudian berkompromi dengan diri sendiri tanpa ada kecenderungan berpikiran negatif. Nah, itulah yang penulis coba tuangkan dalam buku, yang kalau kita buat secara garis besar ada 4 bagian isi buku itu. Yang pertama mengenai pribadi ABJ, jadi mengenai fase anak belajar agama Islam, merantau, dan seterusnya. Nah, mungkin di sini tentang agama Islam, Desa Kertapati itu nanti saya tunjukkan petanya. Dulu pernah kedatangan 5 orang guru dari Sumatera Barat, dan guru-guru itu mengajarkan agama Islam. Nah, yang di kemudian hari, setelah ABJ datang ke tempat asal guru tersebut, dengan berjalan kaki selama 18 hari dari Kertapati menuju ke Padang Panjang, dia tahu bahwa apa yang diajarkan guru-gurunya itu, ternyata itulah paham Muhammadiyah terhadap ajaran Islam. Nah, di situ ABJ mulai sadar bahwa pengetahuannya selama 5 tahun di Kertapati belajar Islam, ternyata semua adalah pandangan Muhammadiyah. Dan ternyata 5 orang guru itu adalah orang-orang Muhammadiyah dari Padang Panjang, dari sekolah Tawalib, yang walaupun dalam interaksi sehari-hari di Kertapati tidak pernah menyebut nama Muhammadiyah. Nah, maka setelah ABJ pulang, maka dia mendeklar bahwa gerakan Islam di Kertapati adalah gerakan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, buku berisi tentang tanggung jawab ABJ terhadap keluarga. Divisi sudah jelas dikatakan bahwa anak-anaknya itu pendidikan setara SMA. Alhamdulillah itu tercapai semua, bahkan Effendi sarjana pertanian, Mardia sarjana pertanian, itu saja sudah terlampaui. Ada 4 yang putranya sarjana, yang lain taman SMA. Kemudian kalau pencariannya, Abu Bakar Jamil awalnya adalah tentara aktif sebagai CPM. Kemudian dia disuruh menikah dengan gadis desa Kertapati, Bunda Kami Rahmah. Karena patuhnya kepada orang yang memelihara dia sejak kecil, maka dia setuju menikah di desa, dengan konsekuensi dia mengajukan berhenti dari militer dan dapat pensiun. Nah, kemudian juga pernah bekerja sebagai karyawan Departemen Agama, tapi tidak lama, dan berhenti lagi, karena Ibunda Rahma lebih senang di desa bertani daripada di kota yang kelihatannya mewah tapi tidak punya apa-apa. Nah, Abu Bakar Jamil ini meskipun di desa ataupun di kota, dia sebagai seorang pergerakan itu sering meninggalkan keluarga. Nah, sehingga kehidupan sehari-hari pertanian itu dihandle oleh Ibunda Rahma. Nah, kemudian target pendidikan, nah ini nanti kami akan jelaskan bagaimana strategi ABJ tentang pendidikan. Nah, dia rumuskan strategi mendidik anaknya itu tahun 58. Tetapi baru mulai realisasi tahun 67. Sebenarnya tahun 67 itu secara ekonomi Abu Bakar Jamil itu mapan di Kertapati, di desa. Tapi dia berdiskusi dengan istrinya apa artinya kemapanan ekonomi kalau anak-anak tidak bisa bersekolah minimal taman SMA. Maka dia melakukan strategi yang dalam
istilah saya itu menghilir begitu ya, menuju ke kota. Bapak Ibu yang kami hormati, bagian ketiga itu kalau kita ambil garis besarnya adalah ABJ sebagai penggerak Muhammadiyah. Tentu bukan dia satu-satunya di Kertapati, tapi dialah orang yang bisa memoderasi antara pemerintah desa, masyarakat desa, dan Muhammadiyah di Kota Bengkulu secara keseluruhan. Sehingga pada tahun 56 di Bengkulu atau di Kertapati, tepatnya ranting Muhammadiyah Kertapati, itu sudah menjadi tuan rumah konferensi 4 Muhammadiyah. Mungkin sekarang setara dengan Muswil. Bisa dibayangkan tahun itu Muswil di desa Kertapati. Nanti kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian juga Matian Sekolah Rakyat Muhammadiyah menginisiasi renovasi Masjid Jami Muhammadiyah, menginisiasi pendidikan sekolah dan di Senawa tempat lain, dan juga menginisiasi PRM Rolamur dan tadi Pak Yohalin yang ikut meresmikan itu. Nah, di bagian akhir buku ada wasiat ABJ kepada keturunannya, kepada MIM, PRM, PCM, masyarakat Kertapati, dan juga PRM Rolamur, dan harapan pada Muhammadiyah. Itu bisa dibaca di buku. Bapak Ibu yang kami hormati. Nanti kemana ya? Ini posisi, ini desa Kertapati. Bisa dilihat, ini titik merah ini desa Kertapati. Dia terletak di antara, kalau lihat tarik garis ke timur ke Pahyang, ada Curup, ada Arga Makmur. Dia di tengah hutan sini. Kalau jaraknya itu sebenarnya dekat, sekitar 35 km. Mungkin tempuh kendaraan cuma 1 jam. Tapi pada tahun sampai tahun 80 itu masih kita tempuh dengan berjalan kaki selama 12 jam. Bayangkan pada saat konferensi wilayah itu, para peserta konferensi sama-sama 12 jam menuju desa Kertapati. Walaupun sekarang cukup dengan 1 jam. Ini saya sengaja mengutip gambar nih, maaf Bapak, ini gambar Bapak tampil di sini. Ini ada posting pagi tadi dari grup keluarga. Inilah yang dilawan oleh Abu Bakar Jamil. Ini ada namanya labu. Labu ini tempat mengambil air dari sungai, dibawa ke desa. Ini gigi bambu, ini juga untuk mengambil air. Ini beronang. Nah, pada masa kecil saya masih merasakan setiap Bapak menggendong kami, selalu mengatakan melihat orang begini, kamu nanti jangan seperti itu, kamu nanti jangan seperti itu. Karena di desa Kertapati sejak zaman Belanda sampai Jepang, sampai merdeka, sampai tahun 80, bahkan mungkin juga masih ada sebagian sekarang itu masih menggunakan ini. Karena desanya di tempat ketinggian, sungainya di bawah. Jadi kalau diukur jarak mungkin sekitar 1 km atau lebih. Nah, belum banyak orang yang menggunakan sumur. Bahkan PDAM belum ada sampai sekarang mungkin. Tapi kalau sekarang sumur sudah banyak. Nah, jadi inilah bagi ABJ simbol, maaf bicara, simbol ketertinggalan. Bukan berarti tidak bagus ya, tapi memang tampaknya memang tidak kompetitif budaya seperti ini. Mungkin bagus juga kalau hanya sekedar variasi, tetapi kalau itu dipertahankan terus-menerus, itu menunjukkan menjadi simbol keterbelakangan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kalau dilihat, saya mulai dari gambar ini rumah. Inilah rumah Abu Bakar Jamil. Di atas pintu ini masih tertulis nama beliau. Nah, beginilah rumah orang Kertapati di desa. Nah, rumah ini dibangun sekitar tahun 60-an, tetapi sejak tahun 67, keluarga ABJ tidak menempati rumah ini lagi. Sejak tahun 67, ABJ itu ini menghilir. Rumah ini digunakan sepenuhnya untuk menampung guru-guru yang mengajar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah Kertapati. Nah, ini foto baru sekitar tahun 90-an. Nah, sekarang rumah ini komplit. Jadi ada sumurnya di dalam, ada MCK-nya di dalam, ada alat masak. Jadi menjadi rumah singgah bagi keluarga ABJ. Jadi kalau Pak Saiful dan teman-teman UMB, PWM mau ke Kertapati, nggak usah khawatir, bisa nginap di sini. Semua fasilitas lengkap di sini, tinggal panggil juru masak, maka kita bisa menikmati hari di Kertapati. Ini terjangkau 1 jam dari kota Bengkulu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya katakan bahwa ABJ itu merumuskan strategi pendidikan anak-anaknya sejak 58, tapi dieksekusi tahun 67. Tahun 67 itu
bagi orang Kertapati kalau sudah bisa mendirikan rumah, itu menunjukkan tingkat ekonomi yang mulai mapan. Nah, ABJ mapan di Kertapati. Tapi mapan secara ekonomi tidak berarti senang bagi beliau karena anak-anaknya tidak bisa sekolah, mencapai target minimal SMA. Maka untuk migrasi langsung ke kota Bengkulu masih terkendala. Lalu dia mengambil sikap untuk pindah dulu ke Senawar. Senawar ini terletak di daerah Pekinyaring, timur Pekinyaring. Mungkin kalau di kilometer dari kota Bengkulu atau dari UMB kampus 1 itu mungkin sekitar 30 km. Jadi lebih dekat. Nah, sampai tahun 76 beliau di sana. Lalu tahun 76 itu pindah sebentar ke Talampau. Ini foto peninggalan beliau Talampau. Ini kebetulan istrinya lagi sholat. Nah, ini lagi sholat di tanah itu. Ini sudah ada kebun sawit dan segala macam di sini. Nah, kemudian dari sini beliau pindah ke Bengkulu. Di Bengkulu ini kami punya 2 lokasi, satu lokasi di sini, Kampung Bali, satu lokasi di Rawamakmur. Nah, inilah anak-anak beliau yang hidup, tapi ini anak pertama, ini sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, tinggal lagi sekarang yang masih hidup adalah orang 6 bersaudara. Nah, kemudian ini adalah Kampung Bali. Nah, di Bengkulu, sejak tahun 77, ABJ menjadi anggota Dewan di Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi ruang lingkup gerakan ABJ itu dari Desa Kertapati mencakup Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Madya Bengkulu. Itulah perputaran gerakannya. Nah, ini foto di rumah beliau di Kampung Bali dekat kampus 1 Bengkulu. Dan ini yang berdiri ini kayaknya cucu beliau yang sekarang pas sedang bergabung Bengkulu sebagai tanda barangkali ya. Ini ada cucunya. Nah, inilah perputaran kehidupan ABJ. Kalau lihat strategi migrasi mana, pasti dia ke Bengkulu itu 2 kakak saya. Itu untuk mengantar logistik terlalu jauh, maka dipilih di Senawar. Karena Senawar itu dengan 30 km itu relatif lebih mudah bagi untuk berjalan kaki saja sudah sampai ke Bengkulu. Dan itu tidak perlu sampai 12 jam. Sehingga beliau berkesimpulan untuk mencapai pendidikan anak, tidak ada pilihan lain bagi beliau adalah memindahkan semua anaknya ke kota. Nah, sehingga sejak tahun 67 itu keluarga ABJ efektif tidak tinggal di Kertapati, tetapi ABJ-nya sendiri itu bolak-balik Kertapati, Senawar, Kertapati, Bengkulu itu pekerjaan. Sehingga kadang-kadang bagi anak kami juga ada perasaan kelihatannya banyak mengurus orang lain ketimbang keluarga. Dan kami beruntung ibu yang sangat handal bisa menghandle semua tentang urusan dalam rumah tangganya. Nah, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah target-target yang beliau pasang itu tercapai semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini jejak beliau di Kertapati. Ini Masjid Jami yang dulu beliau ikut merintis. Kemudian ini kantor PCM Kertapati masih ada. Ini sebenarnya ada PAUD Kertapati, sekarang sudah PAUD. Nah, ini sudah kelihatan nuansa modernnya karena Aisyah Kertapati sudah punya PAUD. Nah, sehingga kalau kita lihat jejak Muhammadiyah yang dimaksud dalam buku itu di Kertapati, TBC itu sangat berkurang. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat meningkat dibanding desa-desa sekitarnya. Kemudian selamatan kematian tidak ada. Nah, ini ada ceritanya nih soal kematian ini. Pada suatu ketika kakek kami, yaitu orang yang memelihara ABJ sejak kecil setelah ibunya meninggal, itu namanya Markadin. Kertapati terkenal orang yang paling banyak kerbaunya. Pada suatu ketika meninggal, lalu oleh guru-guru agama di sana didekati. Karena kebiasaan desa Kertapati dulu, kalau ada yang meninggal itu ada pesta kematian dengan memotong kerbau. Nah, padahal Markadin ini banyak kerbau. Dalam menghadapi kematian itu, supaya dia mengumumkan dia tidak memotong kerbau untuk pesta kematian. Padahal orang tahu tidak ada masalah bagi dia hanya 1, 2, atau 3 ekor kerbau karena kerbaunya banyak. Nah, sejak itulah
budaya memotong kerbau untuk pesta kematian di Kertapati berhenti. Ini strategi dakwah Muhammadiyah seperti itu. Kemudian sekarang juga banyak rumah yang sudah punya MCK sendiri. Kemudian transportasi darat lancar sekarang dari Kampung Bali sekitar 1 jam kita sudah sampai di Kertapati, tidak perlu sampai 12 jam lagi. Dan pajak PLN itu sudah masuk. Nah, PLN ini mungkin tidak kami tulis di buku ABJ. Tetapi ini saya sebagai saksi hidup sering mendengar cerita ini karena waktu proses ini terjadi saya sudah mahasiswa. Jadi waktu itu ABJ ini adalah aktivis P3 aslinya. Nah kemudian dia didekati karena dia itu anggota Dewan Marga, jadi Marga Jurukalang sudah 3 periode. Artinya ketokohannya itu membuat masanya banyak. Nah, karena strategi Golkar waktu itu, maka Golkar mendekati ABJ untuk masuk ke Golkar pada periode pemilu tahun 77. Nah, ABJ merasa ini tantangan. Makanya di buku itu cuma ditulis sepintas, berbeda jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Itu tulisannya seperti itu. Nah, pada saat untuk setuju masuk ke Golkar, ABJ memasang sebenarnya ada tiga nego, 3 syarat. Yang pertama adalah jalan aspal. Yang kedua memasukkan listrik ke Kertapati. Yang ketiga PDAM ke Kertapati. Nah sejauh ini yang berhasil baru jalan dan listrik. Nah yang PDAM ini belum berhasil untuk masuk ke Kertapati. Ini mungkin PR pemerintah berikutnya. Nah dengan disetujuinya 3 syarat itu, maka ABJ pindah ke Golkar. Singkat cerita, ya Golkar naik suaranya di dalam sana. Dan ABJ menjadi anggota Dewan 77 sampai 82. Nah ini transaksional politik yang dilakukan oleh ABJ, dalam istilah di dalam buku itu hanya disebutkan berbeda jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami ingin mengutip sedikit dalam buku itu. Di sini ada foto. Foto ini adalah cicit ABJ yang paling kecil sekarang ini. Mungkin berikutnya akan ada yang paling kecil lagi. Ini salah satu cicitnya. Nah, di situ ABJ mengatakan, secara organisasi, perkenalan saya dengan Muhammadiyah dimulai sejak saya bersekolah di Tawali Padang Panjang. Ini sekolahnya Buya Hamka, didirikan oleh bapaknya Buya Hamka. Di situ ABJ mengatakan, sekolah ini berdiri tanggal 15 Januari 1919 dalam perkembangan yang memang menyandang nama Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami ceritakan di buku itu ada. Pada saat revolusi kemerdekaan Indonesia, maka pembentukan PKR. Nah, di Tawali Padang Panjang langsung mendeklir bahwa siswa-siswa yang tertarik untuk BKR dianjurkan untuk BKR. Yang ingin tetap belajar, kemudian belajar. Nah, di Tawali Padang Panjang itu yang memilih untuk ke BKR dibekali dulu. Dibekali dengan ilmu-ilmu kemuhammadiyahan. Mulai dari HW, pemuda Muhammadiyah, dan segala macam sejarah Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah. Nah, pada saat itulah ABJ tersadar, kok kayaknya ilmu ini seperti yang diajarkan di Kertapati dulu. Nah, ternyata di situ dia tahu bahwa inilah gerakan Muhammadiyah. Dan berikutnya dia bawa ke Kertapati. Bapak Ibu yang kami hormati, ABJ ini sebenarnya di Tawali Padang Panjang itu dia sudah mulai nyaman. Karena beliau itu disambil sekolah, dia tinggal di masjid, dia belajar pertukangan, kemudian dia punya uang, lalu dia sempat menyewa tanah di sana, dan sukses sebagai petani di sana, bahkan dia tawari untuk menikah di Padang. Tapi dia berpikir, kalau dia menikah di Padang, mungkin nyaman untuk dirinya, tetapi dia teringat kampung halamannya belum maju. Nah, oleh karena itu dia tidak menerima itu, kemudian dia masuk tentara. Dengan masuk tentara, dia pindah tugas ke Aceh, maka pertunangan itu bisa batal dengan sendirinya, kemudian pindah tugas ke Padang, ke Medan, berikutnya dia pulang menikah, dia berhenti tentara, dan akhirnya dia full untuk membangun masyarakat Kertapati. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ranting Muhammadiyah Kertapati itu berdiri sejak 2 Juli 51. Nah, bayangkan tahun 51. Kemudian mulai 55, ABJ menjadi ketua ranting. Nah, ketua ranting ini dia katakan, saya terima amanah ketua Muhammadiyah ranting Kertapati itu.
Saat itu sekolah di Desa Kertapati tidak menentu. Hidup segan mati tamu. Ini istilah beliau, ada di halaman 66. Nah, ini kondisi awal beliau menjadi ketua ranting Muhammadiyah di Kertapati. Nah, kemudian berikut tahun 55 jadi ketua ranting. Tetapi tahun 56 ada tugas dari PW Muhammadiyah Bengkulu untuk sebagai pelaksana konferensi wilayah Muhammadiyah keempat. Nah, ini sengaja kami kutip kutipan di buku biar tidak salah kami. Kita lihat yang pertama, ini lihat nomornya melingkar 1 sampai 5. Konferensi wilayah ini merupakan kegiatan cukup besar bagi sebuah desa terpencil seperti Desa Kertapati. Jangankan Kertapati, bagi saya pun yang pernah jadi panitia Muswil juga besar, apalagi setara desa. Peserta konferensi melakukan utusan dari masing-masing daerah, cabang, dan ranting yang ada pada saat itu. Sudah barang tentu banyak tamu yang datang. Semua tamu ini berjalan kaki ke Desa Kertapati pada tahun 56 dan menginap di rumah-rumah desa. Kemudian sedangkan dana untuk keperluan penyelenggaraan konferensi didapat dari iuran seluruh warga Desa Kertapati. Hasil perembukan pimpinan ranting dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat sepakati bahwa setiap hubungan menyumbang iuran Rp10. Pemungutan mulai dibuka pada Maret hingga Mei 56 untuk mengisi kas yang pertama berupa pinjaman dari ABJ Rp100. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana ABJ mengelola ranting Muhammadiyah, kemudian menghubungkan dengan pejabat desa Kertapati, lalu mengelola semua masyarakat sehingga bisa menyumbang Rp10 per hubungan rumah. Karena Desa Kertapati itu desa terbesar di dalam itu, waktu itu mungkin sekitar 300 rumah sudah ada di situ. Nah, singkat cerita, uang terkumpul sekitar Rp2.741. Total pengeluaran sekian dan depannya ada saldo kas 215. Nah, yang menggembirakan bukan saldonya ini, tetapi ada motivasi yang didapat oleh masyarakat Kertapati dari konferensi wilayah ini, yaitu ketika diumumkan kepada masyarakat Desa Kertapati tentang pembukaan sekolah rakyat, ternyata mendapat sambutan luar biasa. Masyarakat bersukacita dan seterusnya. Jadi ini yang tunggu masyarakat Kertapati, restu dari pengurus wilayah untuk membuka pendidikan di Kertapati. Nah, singkat cerita, pendidikan itu terjadi, tentulah diaktifkanlah namanya Sekolah Rakyat Muhammadiyah yang menggunakan gedung yang dulu dipakai untuk belajar agama Islam oleh ABJ dan teman-temannya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah singkat cerita tadi setelah dari Senawar, ABJ itu memindahkan anak-anaknya dan keluarganya ke Bengkulu. Nah, di Bengkulu dia melihat di tempat lokasi yang dia punya aset, belum ada ranting Muhammadiyah. Ini kami kutip bagaimana dialog beliau ini dengan Bapak Muslih Sayuti. Mohon maaf Pak Mukhlis, saya kutip nama Bapak. Saat itu saya bertemu dengan saudara Muslih Sayuti, putra Bapak Jalal Sayuti, yang tinggal di Rawamakmur. Saya tanyakan, kenapa tidak membuat ranting Muhammadiyah? Jadi to the point pertanyaannya. Jawabannya, belum ada orang yang bersedia menjadi pengurus ranting dan tidak ada tanah untuk membangun amal usaha Muhammadiyah berupa sebuah masjid. Ini jawaban dari Pak Muslih Sayuti. Kalau salah mohon dikorek Pak Muslih Sayuti. Saya tanyakan lagi, maksudnya ABJ menanyakan lagi, bagaimana kalau saya dapat mencari orang untuk menjadi pengurus ranting Muhammadiyah dan dapat pula mencari tanah untuk amal usaha Muhammadiyah? Apakah ranting bisa dibuat? Ditanya ABJ. Silakan cek di halaman 257. Nah, Pak Muslim menjawab, bisa Pak, jawabnya. Nah, untuk itu ini ABJ mengatakan, untuk itu saya kumpulkan anak-anak dan kerabat di Desa Kertapati yang tinggal berdekatan di Rawamakmur. Lalu saya adakan pertemuan guna menyampaikan rencana pembentukan ranting Muhammadiyah Rawamakmur. Pertemuan itu dilaksanakan pada 13 Desember 2000. Rapat pembentukan ranting Muhammadiyah Rawamakmur bertempat di Rumah Safrudin. Terbentuklah pengurus ranting Muhammadiyah.
Bapak Ibu sekalian, Pak Safrudin ini adalah menantu pertama Bapak ABJ. Jadi suami dari kakak kami tertua yang sekarang sudah almarhum. Alhamdulillah. Nah, kemudian sekaligus terbentuk pengurus Pak Safrudin, Sumardi, Effendi, dan Lukman. Safrudin ini menantunya, Sumardi ini adalah adik dari ibunda kami, Effendi sekarang yang sedang hadir bersama Bapak, dan bendaharanya Lukman Hakim adalah suami dari kakak kami nomor 2, Baniati. Baniatilah yang mensponsori pencetakan buku ini sehingga bisa tercetak sejumlah 3.500 eksemplar. Cukup mahal Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah kakak yang mau mensponsori. Nah, Lukman Hakim sudah almarhum juga. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dialog itu lalu tanah. Untuk amal usaha Muhammadiyah, saya sampaikan kepada mereka bahwa bagian belakang tanah Safrudin itu di seberang Siring ini ya sekiranya kita mengerti Siring, ada tanah Effendi M. Hasmi Nur Fajri. Sebenarnya tanahnya beliau, tapi sudah dipetak-petak. Rencana beliau untuk kami 3 orang ini. Tapi ukurannya cukup lebar, bukan 16 meter. Nah, sehingga beliau berkreasi dengan mengurangi 16 meter jadi 12 meter, maka ada kelebihan 4 kali 3, maka ketemulah ada tanah, ada satu petak dengan buka 12 meter. Nah, sehingga itu dipandang cukup untuk bangun masjid. Nah, inilah masjidnya. Ini Masjid Muklisin yang insya Allah ada sampai sekarang. Nah, ini adalah kantor PRM Rawamakmur. Bisa lihat sampai sekarang. Inilah jejak beliau yang ada di Bengkulu, yang memang semua itu aset beliau semua, mulai dari tanah, fondasi, termasuk bangunan awal masjid, itulah aset beliau semua. Dan bahkan untuk membangun masjid ini, seingat saya beliau menjual beberapa aset di Kertapati, dibawa ke sini untuk membangun awal masjid ini. Nah, begitulah cara kerja Abu Bakar Jamil dalam menggerakkan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya bagi yang belum familiar ini Rawamakmur, bisa dilihat dari Google, ini saya ambil dari Google, ini tempat ranting ini tadi adalah di Rawamakmur ini. Di sini ABJ punya aset satu bidang tanah, ya mungkin tidak luas sih, tetapi cukup untuk lokasi rumah ke 7 anaknya, bahkan 8 anaknya, cukup untuk lokasi rumah, bahkan itu sudah dibagi satu-satu, dan juga dapat tempat untuk masjid. Nah, sehingga sampai sekarang di masjid ini setiap lebaran ada pemotongan Idul Adha, maksud saya ada pengakuan kurban, banyak kegiatan pengajian dan seterusnya. Inilah sebagai cikal bakal pergerakan Muhammadiyah di Rawamakmur. Ya, kalau boleh saya klaim barangkali adalah ini klon dari Muhammadiyah Kertapati. Walaupun sebenarnya ada klon pertama di Senawar tadi, cuma di Senawar ini karena ada musibah, jejak itu tidak terekam dengan baik. Nah, tetapi fakta menunjukkan memang dia pernah tinggal di Senawar. Nah, jadi ini klon dari Kertapati, muncullah PRM Rawamakmur ini yang sampai sekarang sudah 18 tahun beliau wafat. Alhamdulillah ranting ini cukup hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pernyataan Abu Bakar Jamil kami sampaikan di halaman-halaman akhir. Sampai menjelang hayatnya, di situ tertulis, saya masih tercatat sebagai ketua bidang pengajaran. Ini kira-kira tahun 2002 kejadian. Dari segi usia saya memang sudah tua. Dengan kelahiran tahun 26, berarti usia saya 76 tahun pada waktu itu, pada tahun 2002. Tapi masalah semangat, saya tidak kalah dengan kaum muda. Ini pernyataan beliau. Memang benar, kami akui itu. Inilah kontribusi yang bisa saya sumbangkan untuk Muhammadiyah di sisa usia yang tak tinggal berapa tahun lagi. Menurut saya pada waktu dia mengatakan ini bukan berapa tahun, berapa bulan lagi sebenarnya. Tapi dia tidak tahu bahwa dia harus meninggal tahun itu. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah yang wafat di usia 63 tahun, saya sudah banyak mendapat bonus. Ini pernyataan beliau. Nah, di bagian akhir buku, beliau menyampaikan beberapa wasiat. Di sini saya hanya kutip wasiat untuk keturunannya. Untuk mim, pendas silakan dibaca sendiri. Untuk Rawamakmur, monggo diperhatikan oleh pengurus, silakan dilaksanakan. Juga ada harapan pada Muhammadiyah ada di sana.
Tapi untuk keturunannya saya rangkum di sini. Pertama, lanjutkan fondasi perjuangan yang sudah dimulai. Nah, ini yang membuat kami kenapa harus militan dalam bermuhammadiyah. Walaupun di buku ABJ itu juga dikatakan, ABJ mengatakan bahwa pengetahuan kalian tentang Muhammadiyah masih rendah, tidak ada apa-apanya. Tetapi tidak usah terganjal karena itu, tetap sajalah lakukan gerakan itu, maka belajarlah sambil bergerak. Itu pesannya kepada kami. Kemudian yang kedua ini merupakan sikap pribadi beliau dalam menghadapi berbagai gesekan-gesekan, baik secara pribadi dengan keluarga maupun orang lain. Beliau mengatakan, jangan membenci orang di masa lalu, karena setiap masa pasti ada ceritanya. Dan setiap cerita ada pemerannya. Biar Allah saja yang membalasnya. Ini adalah refleksi sedikit flashback bahwa beliau itu ditinggal ibunya itu dengan 9 ekor kerbau. Kita asumsikan saja 9 itu anggap saja 5 kerbau itu adalah kerbau betina. Lalu dia tinggal ke 9 ekor kerbau itu merantau ke Padang selama 9 tahun. Pada saat dia pulang setelah 9 tahun itu kerbaunya tetap 9. Dia tidak ada pertambahan. Bukan itu saja, dia minta kerbau itu dibagi sebagaimana mestinya milik dia dan milik kakek kami atau pamannya yang memeriksa, yang memelihara itu, tapi pamannya tidak setuju untuk dibagi. Nah, setelah terjadi konflik pribadi beliau, tapi cara beliau mengatasinya adalah dengan memendam rasa. Tetap hormat kepada pamannya, kepada keluarga pamannya, tidak berkurang hormat beliau, tapi memendam rasa. Bagaimana rasa itu tidak turun kepada kami sebagai bentuk emosi. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Nah, sehingga cara dia menceritakan kepada kami itu tidak to the point untuk bagikan emosi, tapi kalimat nomor 2 itulah yang keluar kepada kami. Sehingga kami pun sekarang merasa tidak ada perlunya lagi mengungkit masalah lama itu. Biar Allah saja yang mengurus masalah itu. Karena faktanya kami bisa sekolah walaupun tidak punya kerbau banyak. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga, pesan beliau, aktiflah bermuhammadiyah, karena Muhammadiyah itu berarti bekerja sama dalam kebaikan untuk mendobrak kebekuan menuju kebaikan atau disebut dengan fastabiqul khairat. Yang keempat, ambil dan lakukan peran masing-masing, karena Allah akan menghargai peran itu meskipun kecil di mata manusia. Kemudian yang kelima, buatlah Rasulullah SAW bangga dengan banyaknya kalian. Nah, jadi kalau dihitung mungkin keturunan ABJ sekarang sudah berjumlah sekitar hampir 60 orang. Dan letaknya tersebar, yang jauh memang keluarga saya, satu di Jember, satu lagi di Osaka masih sedang sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada pesan dari salah satu cicit beliau yang bukan yang paling kecil lagi, karena yang paling kecil yang atas tadi. Di sini dikatakan terima kasih telah mengikuti paparan kisah Uyang kami. Bapak, Ibu, Kakak, Bibi, Uwa, Nenek, TV Muhammadiyah, Kepala Sekolah, Rektor, kaum muslimin semua. Nah, ini ada pesannya, beli dan koleksi buku AGABJ ini untuk pelajaran kami 10-15 tahun ke depan. Dan kami pandang juga memang buku ini bagus untuk koleksi perpustakaan. Dan kami terima kasih juga kepada Percetakan Damai di Mojokerto. Jadi buku ini cetak di Mojokerto, sudah membantu sangat banyak. Buku ini juga ada kata pengantar dari Haidar Nasir, juga ada dari Bapak Saiful, Ketua PMM. Tadi Bapak Yohali sudah mengatakan dari seorang saudara film, dan di belakang juga ada pengantar dari Bapak Letjen TNI Doni Munardo, yang sekarang menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan segala macam. Nah, buku ini juga sudah beredar seluruh Indonesia, yaitu di toko Gramedia, dengan harga standar dari percetakan 99.000. Nah, mudah-mudahan dengan dikenalnya buku ini kita tergerak untuk mengambil buku ini. Setelah kapital Ayunda kami kembali, maka hasil penjualan akan digunakan untuk biaya amal usaha pendidikan di PRN Rawamangun. Demikian Bapak moderator, Bapak Elfahmi Lubis yang terhormat, paparan kami. Mudah-mudahan paparan ini bisa dipahami dengan baik. Tidak ada maksud untuk kultus individu atau segala macam, tapi kami hanya ingin menyampaikan bahwa ada seorang kader Muhammadiyah
yang bergerak seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan kami yakin juga di tempat lain ada banyak juga kader Muhammadiyah bergerak. Nah, tinggal lagi kita bagaimana mencari supaya kader-kader tempat lain itu juga bisa kita ungkap dalam bentuk tulisan untuk menambah literatur, dan menjadi bahan literasi bagi generasi-generasi sekarang dan akan datang, sehingga Muhammadiyah itu besar dalam fakta terlihat, juga besar dalam fakta sejarah. Nah, sejarah itu bisa kita lihat dalam bentuk buku-buku. Nah, oleh karena itu, itulah yang kami lakukan. Dengan begitu, insya Allah kepada adik-adik, kakak-kakak, kita sudah menunaikan amanah beliau. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azmi, rinci, jelas dan padat apa yang disampaikan oleh Pak Azmi selaku penulis di dalam buku Anak Gembala ini. Dan saya yakin kita yang ada di sini maupun teman-teman yang tergabung dalam partisipan Zoom meeting ini sudah dapat menangkap apa yang disampaikan oleh penulis buku ini. Setidaknya Pak Azmi menceritakan buku ini dalam 4 bagian itu. Yang pertama tentang apa itu bagian pribadi ABJ, lalu tanggung jawab ABJ terhadap keluarga, lalu ABJ sebagai penggerak Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah wasiat ABJ kepada keturunan, kepada Muhammadiyah, dan kepada masyarakat Kertapati sendiri. Untuk lebih menambah bobot dan hasanah dari buku ini, maka kita perlu meminta perspektif lain dari di luar penulis. Maka dalam hal ini kita sudah ada di samping saya ini Pak Salim Ruduli yang akan mencoba untuk membedah buku ini ditinjau dari apa itu ya pihak eksternal yang bukan penulis buku ini. Oleh sebab itu kepada Pak Salim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua PWM, Bapak Dr. Saifullah. Kemudian kepada Bapak Ketua Panitia dan Bapak Moderator El Fahmi Lubis dan semua peserta yang terhubung. Sebelum saya sampaikan ya mungkin apresiasi lah ya, saya ingin bilang ini apresiasi karena saya sangat respect dengan karya ini dan saya berharap ini inspiring bagi banyak yang lainnya. Jadi kalau saya disuruh membedah itu saya rasa itu nggak pas ya. Dan saya dapat postingan dari beberapa kawan, kok saya beberapa waktu dalam milad ini kok diposisikan sebagai tukang bedah itu ada hal-hal yang seperti negatif. Yang membedah itu kayak tukang jagal aja gitu ya. Kemudian kalau yang dibedah itu sepertinya sesuatu yang tidak standar. Kalau kita lihat istilah bedah rumah, itu kan rumah yang tidak standar, yang reot, yang diapakan, diruntuhkan, lalu dibangun yang apalagi ya. Atau orang bedah sesar, itu bayi yang tidak mau keluar dengan normal, dan ada dampaknya. Jadi dari segi bukunya sendiri, itu bedah itu kayaknya kurang pas. Lalu kawan mengusulkan, gimana lah kalau apa telaah
pustaka atau diskusi buku atau bincang-bincang. Nah, tapi karena sudah disetting kayak gitu ya, saya cuma bilang aja saya bukan tukang bedah ya. Dan itu memang ada kalau tukang bedah itu, apalagi spesialis katanya. Tukang bedah itu menurut saya itu kerja dekonstruksi ala Tauriko ya. Dan saya sama sekali tidak melakukan rekonstruksi itu. Saya cuma apresiasi ya. Saya tidak merekonstruksi. Kenapa? Karena apa yang ditulis di sini ini sudah sangat, secara sejarah itu sudah sangat historical ya, sangat kronologis urut-urutannya itu, dan secara fiksional juga ini sudah sangat sekensial ya, sehingga kalau misalnya mau divisualkan ini sudah ada scan-scannya itu yang lebih dekat ke model penulisan fiksi ya. Jadi saya lihat ini strategi literer yang sangat canggih saya lihat untuk biografi. Karena yang namanya biografi itu ya pasti orang punya cerita. Tapi untuk menulisnya itu yang repot ya. Apalagi biografi itu bertumpu kepada satu figur. Nah itu untuk mengikutkan hal-hal lain itu berat. Sehingga orang bikin biografi itu ya cukuplah pemikirannya saja. Itu biografi juga. Nah sesungguhnya setiap orang itu punya cerita, punya story tentang masa lalunya, tentang masa kecilnya di desa yang eksotik. Mungkin ada juga itu hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin konyol-konyol, nakal-nakal atau apa. Pengalaman maling-maling buah-buahan di kebun, kemudian dikejar-kejar anjing umpamanya, atau pemilik itu cerita story ya. Begitu juga story tentang pesulap yang gagal, cinta pertama yang kandas. Karena kalau cinta pertama yang berhasil itu malah tidak bagus itu kan. Jadi orang dusun itulah. Jadi itu story ya. Tapi untuk mengangkat story-story itu menjadi history itu banyak persyaratan-persyaratan ya. Dan saya lihat buku ini sangat memenuhi syarat-syarat itu, sehingga saya bilang ini sudah sangat baik, sangat perfect, sehingga saya agak sulit juga komennya ini. Dan isinya sudah sangat sistematis disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hazmi tadi, sudah sistematik sekali, dan sehingga orang paham dengan mendengarkan itu aja apa isinya. Dan ini ditulis oleh anak keturunan beliau, sehingga ada istilah Effendi dan kawan-kawan. DKK, saya bilang K-nya kurang satu tadi. Satu K-nya itu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hazmi sebagai kakak. Yang kedua Mardia Haryati sebagai kelawai. Saudara perempuan. Dan yang K yang keturunan itu Bapak Joni Eko Putra sebagai keponakan ya. Nah ini tidak kritik ya, ini sekedar ini aja. Saya menghibur hati aja ini. Nah sebuah biografi yang baik itu, karena biografi itu adalah sejarah, maka biografi itu memenuhi kategori-kategori sejarah, manfaat-manfaat kesejarahan, fungsi-fungsi kesejarahan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, fungsi sejarah termasuk juga biografi itu
dia adalah berkontribusi dalam perkembangan ilmu sejarah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, sejarah apa yang berkaitan langsung dengan biografi ini? Ya, sejarah lokal Bengkulu, sejarah Muhammadiyah Bengkulu, sejarah kultur budaya masyarakat Rejang Jurkalam yang di tengah hutan itu. Kemudian ada anaknya sampai menjadi rektor di Jember situ, ada cucunya sampai ke Jepang, tercerahkan oleh Sang Surya sampai menjemput pencerahan ke negeri matahari terbit situ. Ini konteks internal kesejarahannya. Dan sejarah sebagai bukti, sebagai jejak. Di sini kita lihat apa yang digambarkan di dalam biografi ini bukan sekedar sejarah seorang Abu Bakar Jamil, tapi juga ada sejarah, saya harus sebutkan ini, Ibunda Rahmah yang banyak menghandle. Karena dibalik seorang pejuang yang benar itu, besar itu, pasti harus ada pendamping yang juga besar. Dan banyak cerita di sini, seperti dalam masyarakat Rejang itu harus menikah dengan bleket itu. Sistem bleket itu kan mengendaki ada antaran kerbau itu, yang di sini tidak diadakan, dan itu diterima oleh Ibunda Rahmah. Itu jadi kayak perkawinan rajo-rajo itu. Jadi secara apa di situ ada kontribusinya itu dalam bidang sejarah itu. Dan ini juga ada sejarah sekolah-sekolah. Ada sejarah madrasah di Kertapati itu. Ada sejarah sekolah negeri di Kertapati itu. Ada sejarah sekolah di Senawar. Ada sejarah madrasah sampai ke Rawa Makmur. Yang semuanya itu jelas sejarahnya. Bagaimana sejarah tanahnya itu didapat. Bagaimana sejarah bangunannya itu. Ada yang ditukarkan dengan kerbau. Ada yang buka babat alas. Dan ada yang ditukarkan dengan kayu-kayu. Itu jelas sekali itu. Jadi ada sejarah gedung-gedungnya. Bahkan juga sejarah siapa guru-guru itu. Nah, dalam konteks internal juga sejarah Muhammadiyah Bengkulu, sesungguhnya dalam berbicara tentang Muhammadiyah Bengkulu ini ada unsur yang membawa Muhammadiyah itu. Dalam hal ini, yaitu yang pertama yang perintis adalah jaringan kaum muda atau jaringan pembaru dari Sumatera Barat, atau jaringan Sumatera Tawalib, atau jaringan Haji Rasul. Nah, itu orang-orangnya ada. Tadi di Kertapati itu diidentifikasi itu sekitar 5 orang. Kemudian ada juga jaringan muallimin Sekolah Kadar Muhammadiyah di Jogja. Itu teridentifikasi, ada namanya Pak Waryono, ada namanya Pak Danuri, ada namanya Pak Dimyati, dan ada berapa lagi itu adalah pembawa dan pengembang, pembawa benih-benih Islam berkemajuan dari jaringan Sumatera Barat dengan Sumatera Tawalibnya, dan jaringan mu'alimin dengan program yang pada masa itu dibilang program Da'i Benum. Nah, terus terang saya Da'i Benum ini nggak tahu apa istilah harfiah Benum ini. Cuman asosiasi saya Benum ini sama dengan benam. Dibenamkan di dusun-dusun situ dan tidak terangkat-angkat lagi gitu. Cuman desanya aja yang bangkit. Orangnya terbenam situ. Mungkin ya.
Karena saya nggak dapat apa itu Dai Benum itu. Tapi istilahnya itu adalah Dai Benum pada tahun-tahun 30-an itu ya, pada masa pergerakan sampai sekarang ya. Jadi itu ada hal-hal yang bersifat internal dari fungsi sejarah, fungsi biografi yang sangat padat diisi oleh biografi Abu Bakar Jamil ini. Kemudian ada secara eksternal, artinya fungsi-fungsi di luar disiplin ilmu kesejarahan yang juga dipenuhi oleh biografi Abu Bakar Jamil ini. Dan ini sesungguhnya jauh lebih banyak lagi. Yang pertama adalah fungsi edukasi. Edukasi sejarah, dia mengisi kelangkaan bibliografi historis Bengkulu, apalagi yang Islam ya. Kemudian dia mengedukasi karakter-karakter, nilai-nilai melalui profil yang diangkat sejarahnya. Di sini ada nilai-nilai, ya kalau kita ringkaskan ya nilai-nilai berkemajuan, nilai-nilai pencerahan, karakter-karakter yang ada di dalam pribadi Abu Bakar Abu Bakar Jamil, yaitu karakter mujahid, karakter mujtahid, dan karakter mujadid. Saya anggap beliau itu memenuhi tiga itu sebagai mujahid, sebagai pejuang dalam pengertian agama, juga dalam pengertian kebangsaan. Beliau juga militer, aktivis politik, mengangkat marga Jurukalang, mewakili marga Jurukalang. Nah, orang-orang yang membawa Muhammadiyah tadi ke Bengkulu, itu aspek yang membawa tadi, itu secara momentum yang datang dari Sumatera Barat itu momentumnya karena orang Muhammadiyah Minangkabau pengen ada untuk pertama kalinya namanya waktu itu Kongres Muhammadiyah di luar Jawa. Nah, Hope Bestur Muhammadiyah itu mensyaratkan, ya boleh katanya. Tapi kami kalau datang nanti ke Sumatera Barat, ke Minangkabau itu jangan cuman orang Minang saja yang menjadi Muhammadiyah sebagai penyambut acara. Maka momennya itu dipergunakan oleh jaringan Tawalib untuk membawa Muhammadiyah kemana-mana. Termasuk Buya Hamka itu membawa Muhammadiyah ke Lahat, ke Pagar Alam, yang jejaknya masih ada sampai sekarang. Jadi itu dalam kerangka itu. Tetapi tidak seluruh yang membawa itu mendapat sambutan yang baik. Karena ada juga dia bawa, ada yang bawa ke Palembang, ada yang bawa ke Jambi, ada yang bawa ke Aceh. Tapi nampaknya pada saat itu kurang baik sambutan masyarakat terhadap gerakan kaum muda itu. Nah, Bengkulu termasuk yang menyambut dengan baik. Jadi benih-benih itu tumbuh dengan baik. Ada beberapa titik kedatangan jaringan-jaringan dari Sumatera Barat itu yang semuanya itu disambut, diresepsi. Dan bentuk-bentuk resepsi itu antara lain adalah ada kesediaan untuk menerima dai-dai itu, memberikannya misalnya tempat tinggal sementara, karena itu bentuknya. Kemudian mau mengikuti kajian-kajiannya, pendidikan-pendidikannya, mau membangun sekolah, dan mau memberikan lahan dan tenaga. Itu bentuk-bentuk penerimaan, resepsi. Kemudian ada juga karena sebagian besar yang membawa atau yang merintis Muhammadiyah itu adalah orang-orang muda, bujangan-bujangan. Ya kalau tamat mualimin atau tamat
tawalib itu levelnya sekarang itu tamat-tamat aliyah atau tamat-tamat SMA, yaitu pasti bujangan-bujangan, muda-muda. Nah, itu bentuk penyambutannya adalah penerimaan mereka masuk ke dalam keluarga. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya Kiai Haji Jalal Suyuti itu diterima sebagai menantu oleh seorang Demang. Bisa dinikahkan dengan Ibu Aminah, anak seorang Demang di Kaur situ. Itu bentuk penerimaan. Ada juga yang belum tercatat, yaitu Bapak Abdul Hadi Wahid. Itu diterima juga sebagai menantu Ibu Kanina di Pandan Seluma itu. Tapi itu belum diapakan sejarahnya itu. Kemudian termasuk juga keluarga tadi yang Pak Dimyati, Pak Danuri, Pak Waryono tadi ternyata juga diterima oleh masyarakat Rejang Jurkalang sebagai menantu. Dan keturunannya masih ada sampai sekarang dan berkecimpung di Muhammadiyah. Saya kira itu bentuk-bentuk penerimaannya. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak ABJ ini? Penerimaannya itu pertama penerimaan pencerahan itu, bibit pencerahan, benih-benih itu. Kemudian pergi malah dicari sampai ke sana. Kemudian penerimaannya itu memotivasi beliau itu untuk tidak berhenti sebagai penerima. Jadi juga melakukan peran perintis yang sebenarnya peran itu dibawa oleh orang Sumatera Tawalib dan orang Mu'alimin. Jadi dikerjakan semua. Ya, beliaulah yang muridnya, beliau juga yang carikan tanahnya, beliau juga lah yang carikan gedungnya, beliau juga lah yang carikan gurunya, beliau juga lah yang carikan honornya. Sementara kehidupan beliau sendiri yaitu tidak berkelebihan ya. Dan itu ciri orang-orang Muhammadiyah ya. Jadi tidak, tapi bisa berbuat. Nah, di sini jelas ada nilai-nilai karakter mujahid tadi. Dan di dalam hal ini termasuk karakter itu ditransformasikannya kepada pendampingnya, Ibu Rohmah, dan kepada keturunannya. Saya kira sekarang ada sejarah sekolahnya itu yang terus berlanjut. Ada nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai filantropis yang mungkin sekarang sulit itu untuk ditransformasikan. Jadi sudah sangat lengkap itu dalam pendidikan karakter, yaitu karakter mujahid, kemudian mujadid, kemudian mujtahid. Kesungguhan beliau dengan nilai-nilai keikhlasannya. Kalau enggak ikhlas sebagai aktivis Muhammadiyah, kalau enggak ikhlas sebagai suami dari aktivis Muhammadiyah, kalau enggak ikhlas sebagai anak dari aktivis Muhammadiyah, kayaknya gerakan sang aktivis itu agak repot juga. Saya baca misalnya tulisan Nies Markus Nasir ya, yang orang tuanya itu aktivis Muhammadiyah di Jawa. Begitu juga Den Bagus siapa itu, anak Ibu Soimah ya, yang sekarang ketua PDA. Itu jelas keluarga itu sepertinya banyak ditinggalkan, dan itu demi organisasi. Bukan cuma keluarga ditinggalkan secara waktu, tapi juga pemberian nafkah itu. Nah, kalau dalam cerita ini ya ada di sini misalnya sudah lama nak kepengen beli apa kendaraan itu. Tapi akhirnya diurungkan untuk kepentingan yang lain. Nah, kalau tidak ada transformasi karakter mujahid, mujtahid dan mujadid ini, sekira anaknya itu protes juga itu. Kok
organisasi lebih didahulukan daripada keluarga. Tapi hasilnya sangat ini. Saya kira saya mohon maaf agak banyak saya potong-potong ini. Ada fungsi lain ya selain dari apa itu fungsi rekreasi ya. Fungsi eksternal sejarah. Nah, di sini kita lihat dengan judulnya Anak Gembala, secara literer itu ya gembala kerbau ya, secara literal itu. Di mana kerbau itu sangat berfungsi penting pada masa itu, bukan sebagai aset kekayaan tetapi juga sebagai alat bekerja di sawah dan alat sarana angkut. Karena sampai tahun apa itu masih ada apa itu saya kurang tahu kalau bahasa apa ini. Tapi kalau di Curup itu ada namanya kendaraan yaitu bobot. Nah, bobot itu cuman beberapa betung yang dirangkai kemudian ditarik oleh kerbau itu untuk kendaraan ya. Kemudian untuk membajak di sawah. Kemudian juga untuk menentukan status pernikahan yang bagaimana di dalam 4 model pernikahan adat Rejang. Nah, itu saya kira suatu pemandangan, suatu rekreasi juga. Secara literal. Kalau secara simbolik ya jelas yang digembalakan itu bukan cuma kerbau aja itu. Tapi orang-orang dari Kertapati itu dari berbagai baca ini dengan bermacam kebutuhan itu digembalakan sehingga jadi yang sangat baik sampai sekarang masyarakatnya juga tidak pecah. Nah kalau cuman saya ini ya ini semacam rising demand dari saya, kalau ya bukan bukunya jelek saya bedah ya, tapi saya yang berharap lagi itu ilustrasi kultural itu kalau nanti diangkat ke visual, sekira kultur masyarakat Rejang di Kertapati atau apa itu bisa di mozaiknya bisa diapakan eksotikakan lah. Jadi itu dan ada gambaran yang dulu dan yang sekarang. Tadi apa yang dibilang Pak Sumi itu dulu itu orang itu tidak kenal WC di dalam rumah, tidak kenal sumur dalam rumah, karena semuanya diselesaikan di kali ya. Kali itu dekat ya. Nah, kemudian ada sejarah juga, sejarah jalan di situ. Saya kira itu juga bagian dari sejarah pergerakan nilai-nilai yang sekarang tentu kondisinya bisa lebih bagus ya. Yang terakhir ya saya sekali lagi saya pungkaskan aja bahwa sejarah itu ada fungsinya sebagai pengingat. Di sini saya ingin mengatakan sejarah itu sebagai menulis sejarah itu sebagai suatu jihad. Jihad literer. Jihad melawan lupa. Kenapa? Ya kalau nggak ditulis itu orang tidak tahu lagi itu, nggak tahu lagi sejarahnya. Orangnya sudah almarhum, keluarganya sudah berpencaran. Saya juga kurang tahu apakah masih ada keluarga ABJ ini di Kertapati sana, kelihatannya sudah berkembang kemana-mana. Ya nanti orang hilang memori tentang jasa-jasa beliau itu. Di sini dia berfungsi sebagai pengingat, sebagai pelawan lupa. Dan itu adalah sebuah jihad bi amwalikum juga. Kenapa? Ya karena saya juga punya pengalaman nulis buku sejarah Bengkulu itu. Kalau tidak ada semangat ini kayaknya tuh nggak dapat apa-apa ya. Apa yang didapatkan kalau secara materi ya, cuma dapat untuk dikenang-kenang saja dalam kondisi masyarakat yang abai sejarahnya ya. Kayaknya itu nggak sepadan kalau kita nggak punya nilai keikhlasan. Dan saya tidak tahu berapa anggaran untuk buku ini. Karena sebagai dosen juga itu untuk buat buku tugas saja itu repot tengah mati itu. Bahkan termasuk yang profesor-profesor. Tapi apa yang dilakukan sini ya saya kira ini sangat mengeluarkan anggaran, tenaga, waktu dan pikiran. Itulah jihadun nafsi dengan
amwal juga, dengan pikiran juga. Dan yang terakhir ini adalah karena dia melawan lupa, dia adalah suatu zikir, suatu pengingat. Dari disitulah nilai-nilai yang saya lihat di sini, yang tentunya tidak bisa zikir tanpa nilai-nilai lillahi ta'alanya juga. Tidak bisa zikir tanpa ketulusan. Tidak bisa kita ini wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tanpa ketulusan, saya rasa pertemuan ini tidak bisa kita laksanakan. Kalau pakai kalkulasi material segala macam, itu saya tanya seorang penulis buku itu ya mungkin tulis dulu bukunya sekitar 20-an. Barulah mungkin secara material itu ada perputarannya. Kalau enggak itu ya cuma jihadun nafsi saja. Tapi juga bukan berarti kita tidak bisa mendapat karunia dari situ. Kita juga lihat di sini, saya lihatkan ya dengan adanya ini ya kita tidak takut untuk bermimpi dan tidak lupa untuk bahagia. Dan mimpi-mimpi Abu Bakar Jamil ini sudah sangat terrealisasi, walaupun mimpinya juga masih berjalan, dan juga beliau saya yakin dengan pengorbanannya bukanlah orang yang berkecil hati. Artinya beliau bahagia dalam kondisi-kondisi yang bermacam-macam itu. Dari narasi-narasinya ya beliau itu tidak lupa bahagia juga. Dan anak-anaknya juga berbahagia saya lihat sampai sekarang ini. Nah, maksud saya di sini dalam kesempatan terakhir ini kepada keluarga perintis-perintis Muhammadiyah seperti keluarga Bapak Jalal, mungkin juga keluarga Bapak Umam, mungkin juga keluarga Buya-Buya di Rejang Lebong situ, mungkin juga kepada kelompok-kelompok penerima. Nah, kelompok penerima ini selain dari ABJ ini ada juga yang orang Seluma, yaitu Pak Terujib telah menulis buku, tapi masih dalam bentuk ketikan. Nah, kalau di Curup itu ada Bapak Nazirun, orang Lejang Curup. Nah, itu anaknya Bapak Herman Shah Nazirun dan Bapak Dr. Arfan. Saya titipkan ini karena mereka adalah orang-orang yang mampu untuk menulis. Apalagi anak Bapak Kiai Jalaluddin Suyuti itu saya kira mampu untuk menulis biografi beliau. Begitu juga Buya Mukhtar Yatim, Buya Sultan Besar, itu orang tuanya Profesor Dr. Badri Yatim, sejarawan, orang yang juga mampu menulis. Jadi saya kira itu titipan saya dalam kerangka mengapresiasi buku ini dalam momen Milad 108 Muhammadiyah. Sekian saja. Mohon maaf. Al-afu minkum, nasru minallah, wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Salim. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Salim itu sangat kritis, objektif, dan punya bobot akademis yang tinggi dalam melihat dimensi-dimensi yang muncul dalam buku yang ditulis oleh Pak Effendi dan kawan-kawan ini. Dan saya menangkap ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Salim, bahwa buku ini secara tidak langsung juga adalah biografi yang menulis tentang sejarah lokal Bengkulu, lalu sejarah sebagai jejak, dan yang terakhir bicara tentang sejarah pendidikan. Lalu dari sisi eksternal itu buku ini memberikan fungsi edukasi, lalu ada juga fungsi edukasi karakter,
yang berikutnya adalah fungsi rekreasi, dan yang terakhir tadi adalah zikir. Kira-kira itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan secara kritis oleh Pak Salim terkait dengan buku ini. Tapi yang jelas buku ini menurut di mata Pak Salim sudah sangat bagus dan sudah diberikan apresiasi yang luar biasa. Dan mungkin masukan-masukan dari Pak Salim itu bisa menjadi pemecut bagi penulis buku ini untuk mengembangkan dan menulis dimensi-dimensi yang lain yang mungkin masih luput diceritakan di dalam buku ini. Apalagi kalau ingin punya cita-cita atau keinginan untuk divisualisasikan, dan mungkin ada hal-hal yang perlu untuk ditambah, dan itu tadi saran dari Pak Salim. Rasanya nggak elok saya tidak memberikan kesempatan pada satu orang saja pada partisipan Zoom meeting ini, karena saya sangat menghargai teman-teman yang sudah setia dalam Zoom meeting kita yang hampir berjalan 1,5 jam ini. Oleh sebab itu, karena kita dibatasi waktu sampai jam 11, maka kepada partisipan Zoom meeting kita pada siang hari ini, saya minta satu orang saja untuk memberikan komentar, tanggapan terkait dengan apa yang sudah dibicarakan oleh penulis maupun oleh pembedah buku ini tadi. Silakan tunjuk tangan, Pak. Ada? Oke. Oh, siap. Silakan Profesor Sarnurdin. Nah, ini Pak Sarnurdin ini adalah guru besar di FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kita minta tanggapannya. Silakan, Prof. Pertama, ini kita ucapkan terima kasih dari penulis buku, sebab paradigma untuk literasi sekarang sudah berubah. Yang tadinya paradigma lisan, akhirnya sudah berubah menjadi paradigma tulisan. Dan itu disebut dengan gerakan literasi. Kalau selama ini hanya lisan-lisan saja, kita dari cerita antara satu mulut dengan mulut yang lainnya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi bentuk tulisan. Sehingga apapun yang ditulis oleh seseorang, termasuk dalam biografinya, ini akan mewaris kepada generasi berikutnya. Ini sangat bagus gitu. Nah, cuman ada satu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena ini adalah contoh tulisan dari anak seorang gembala. Jadi artinya tulisan ini berasal dari orang yang kecil, tidak berarti apa-apa, akhirnya dia menjadi orang yang besar yang punya jasa untuk mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah salah satunya juga hasil usaha beliau, sehingga Muhammadiyah juga bisa maju seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, ini kalau saya menyebutnya, beliau ini, Abu Bakar Jamil ini adalah seorang pendekar atau pahlawan mungkin. Kalau di dalam istilah nasional kita itu adalah pahlawan nasional. Mungkin kalau kita istilahkan dalam Muhammadiyah ini adalah pendekar-pendekar Muhammadiyah yang muda, yang berpikiran maju gitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu untuk di masa depan ini orang-orang yang berjasa besar ini pun ini harus dipelihara oleh orang Muhammadiyah, dan bukunya ini pun dijadikan monumen sejarah buat kemajuan Muhammadiyah. Jadi istilah kalau di negara kita itu ada yang disebut dengan pahlawan nasional untuk menghormati jasa-jasa dia untuk merebutkan kemerdekaan. Nah, maka Muhammadiyah pun perlu menghargai orang-orang yang berjasa untuk memajukan kemuhammadiyahan ini. Sebab ini kalau tidak dilindungi dan tidak dilestarikan oleh orang Muhammadiyah, maka bisa sejarah ini akan hilang. Walaupun bentuknya itu bersifat tertulis gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini adalah amat perlu untuk kita jadikan dia adalah sebagai pendekar-pendekar Perserikatan Muhammadiyah di mana saja dia berada. Dan harapan kita untuk ke depan tidak hanya Pak Jamil saja yang bisa berlaku seperti ini, juga akan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Bahwa kita harus mempunyai visi dan punya jasa, kemudian ikut serta untuk membesarkan Perserikatan Muhammadiyah ini. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, karena tulisan itu adalah sangat berharga, kita sebagai dosen, ini Pak Moderator, kebetulan beliau juga ada seorang akademisi,
tulisan-tulisan seperti ini disebut dengan tulisan monumental gitu. Kalau dia sudah lektor kepala sampai ke guru besar, maka dia punya tugas khusus untuk membuat buku. Buku itu adalah kewajiban utama yang harus ditulis oleh lektor kepala ke atas. Nah, makanya ini adalah contoh dekat bagi kita untuk membuat tulisan-tulisan. Jadi tulisan kita itu jangan segan-segan kita aturkan, tidak hanya kita memperhatikan untuk bahan ajar perkuliahan, tapi juga kita sudah melakukan tulisan yang bersifat umum, termasuknya dalam tulisan biografi ini. Nah, kemudian yang ketiga, karena tulisan ini sangat berharga, saya pun mau berkontribusi, saya ingin memiliki buku itu. Nah, kira-kira bagaimana caranya ini supaya kita memiliki buku itu dan kemudian itu akan menjadi wacana kita untuk pengembangan tulisan berikutnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai tanggapan awal. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Sanurdin telah memberikan komentar atas bedah buku kita pada siang hari ini. Pak Sanurdin lebih menekankan bahwa sosok Pak ABJ ini sebenarnya pahlawan Muhammadiyah di Bengkulu. Dan ini harus kita apresiasi. Dan yang berikutnya karya-karya buku seperti ini menurut Pak Sanurdin adalah karya-karya yang monumental dan perlu dirangsang kepada semua pihak untuk memacu geliat agar anak-anak muda di Muhammadiyah untuk menulis terkait dengan sejarah-sejarah Muhammadiyah itu sendiri. Saya pikir itu terkait dengan komentar yang mewakili partisipan Zoom meeting kita pada siang hari ini. Maka pada kesempatan berikutnya ini, maaf Pak Azmi, saya tidak memberikan waktu lagi untuk Pak Azmi untuk memfeedback apa yang disampaikan oleh Pak Salim maupun oleh Pak Sanurdin karena waktu. Oleh sebab itu saya minta kepada Pak Effendi sebagai penulis juga di dalam buku ini untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup dalam kegiatan bedah kita siang hari ini. Kepada Pak Effendi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati, yang kami muliakan, terkhusus Ketua PWM Bengkulu dan jajarannya, PDM, PCM, PRM se-Provinsi Bengkulu, dan seluruh peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Nah, kemudian berkaitan dengan buku Anak Gembala, terima kasih kami ucapkan kepada yang mewakili PWM, Bapak Yohalim, Bapak Moderator, kemudian terkhusus pembedah buku Anak Gembala ini, Pak Salim Depili, dan ke semua para peserta dimanapun berada. Nah, sebelum masuk ke dalam yang ingin sampaikan ini, karena memang ini agak, mohon maaf ini, karena ini agak menguras emosional nanti ini, Pak. Dalam menulis buku ini terus terang biasanya selalu ditemani dengan kopi, Pak. Bukan sindiran, bukan. Tapi ini realistis. Ditemani dengan kopi, kemudian satu lagi tisu. Tisu itu bukan untuk keringat, karena tidak berkeringat, untuk menghapus air mata. Jadi, nah itu saksi ahlinya tuh, Wardi Hayati. Jadi kalau ingin mengedit tulisan ini, dia harus siapkan tisu sebanyak-banyaknya di rumah. Jadi ngedit satu paragraf, nangisnya 10 menit. Jadi editannya nggak selesai-selesai, Pak. Subhanallah.
Nah, kemudian pada hari ini ada properti yang kami bawa. Ini nampaknya sepele. Ini kerjaan kami di dusun, Pak. Minta maaf. Kenapa harus dibawa ke sini? Saya yakin dan percaya tidak semua orang tahu saat ini, termasuk orang Rejang, mana yang namanya gigi itu. Padahal dahulu gigi inilah yang membawa air minum ke atas meja. Gigi ini juga yang untuk membawa air dari sungai yang jauh di bawah ke masjid untuk bisa mengambil wudhu. Gigi ini juga untuk membawa air untuk bersuci dan segala macamnya. Dan labu juga demikian. Dan ini adalah tanaman hutan. Tidak perlu beli untuk mendapatnya, tapi sekarang harus beli, Pak. Kalau dulu tidak perlu beli. Nah, di dalam buku Anak Gembala ini ada dituliskan satu subbab tentang masalah ini. Karena ini berkaitan dengan karakter budaya sebagaimana disampaikan oleh penulis sebelumnya, bahwa gigi ini mewakili sesuatu yang sangat spesial bagi masyarakat Rejang khususnya, bagi masyarakat Bengkulu, dan terkhusus dalam buku Anak Gembala ini. Makanya kami perlu contohkan ini bukunya. Dan ini ada beronang kecil. Nah, beronang kecil ini, kalau dalam buku Anak Gembala ini, memang merupakan alat yang senantiasa dibawa, akrab sekali, isinya mungkin gula kopi, kopi lagi nih Pak. Kemudian segala macam yang dibawa ke kebun. Dan ini adalah bagian dari cerita yang harus diperjuangkan. Dia akan tersimpan sebagai budaya, tetapi dia akan menyimpan nilai yang penuh perjuangan. Dan perjuangan ini tidak boleh, bukan menghilangkannya, tetapi menaikkan nilainya. Nah, nilai yang ada di desa-desa, segala sesuatunya itu bisa dinaikkan, bukan hanya dengan menjualnya, tetapi memberikan bekas yang baik kepada budaya yang ada di daerah. Nah, inilah yang kami maksudkan bahwa dengan menampilkan buah labu dan gigi ini, perjuangan orang yang terdahulu tetap bisa dilestarikan untuk masa yang sekarang dan akan tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang. Nah, berikutnya buku Anak Gembala ini tidak meninggalkan apa-apa dan beliau hanya ingin mewariskan semangat. Dan semangat ini pertama untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga, lalu bagi orang lain dan lingkungannya. Beliau berangkat untuk memperjuangkan dirinya sendiri tanpa bekal. Boleh dibilang, kalau mengingat kata Buya Salim tadi, zikir, maka bekalnya itu adalah bekal takwa, walaupun belum maksimal. Artinya, semangat itu merupakan bekal utama bagi kita untuk bisa memajukan daerah, untuk bisa memajukan negeri, untuk bisa memajukan negara, terkhusus Bengkulu, maka insya Allah, sekaya apapun Bengkulu tanpa semangat, tidak ada artinya. Ini adalah poin yang perlu kami sampaikan karena memang yang kami tangkap dari riwayat hidup Abu Bakar Jamil ini, semangat itu yang beliau ingin tularkan kepada siapapun yang ingin mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada tugas yang sangat berat. Mohon maaf ini karena ada sebuah puisi yang ditulis oleh inisialnya di sini Putri Kecil. Judulnya Tunai. Saya agak berat membacakannya ini Pak, karena ini akan menguras energi. Nah itu dia. Mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, mohon itu bisa dimaklumi. Tunai. Hari ini 18 tahun yang silam, ayah pergi untuk selamanya. Hening sunyi, sepi mencekam, sesak menahan nyeri di dada. Amanah yang kami ingat, semua kisah jadikan riwayat, fakta nyata agar diungkap.
asli cerita harus disingkap. Hari ini tunailah janji, mimpi menjadi nyata. Yang luput telah kembali, harapan terkabul sudah. Ayah, kini ku mengerti. Selalu kau panggil aku putri kecil. Karena riwayat kehadiranku sungguh menyayat hati. Ibarat jalan penuh kerikil. Ayah, hutang janji lunas sudah. Ku berjuang sekuat tenaga untuk menggapai asa sesuai petua ayahanda agar nanti hidup mulia. Hari ini zuriatmu berbangga, namamu terangkat sudah, terukir nyata tanpa celah, bergema ke seluruh pelosok Nusantara. Ayah tercinta, tenang dan tersenyumlah. Saksikan kami dari alam sana. Semua ini hanya karena kuasanya. Doa kami selalu menyertai. Amal jariahmu akan menemani. Baktimu untuk Ibu Pertiwi semua akan menuntunmu di akhirat nanti. Rawa Makmur 20 November 2020. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi sudah memberikan pernyataan penutup kegiatan kita hari ini dengan puisinya yang cukup membuat emosi kita di dalam ruangan ini ikut terhanyut karena dibacakan dengan derai air mata, dengan terisak-isak dari Pak Effendi, dan puisi itu mungkin kembali mengingatkan anak-anak beliau terhadap Pak ABJ, dan kita doakan semoga Pak ABJ tenang di haribaannya dan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh partisipan Zoom meeting kita pada siang hari ini, dan kepada Pak Azmi sebagai penulis, ada Pak Effendi, ada Ibu Mardia Hayati, ada pembedah Buya Salim, ada Pak Yuhalin, ada Pak Taufik Bustami, tidak lupa juga Pak Ketua PWM juga hadir melalui Zoom meeting kita, Pak Dr. Saifullah, teman-teman dosen di Universitas Mutia Bengkulu dan lain sebagainya, juga kru yang tidak kalah pentingnya ini, ada Mas Dandi, ada Ibu Mary, ada Pak Sis, dan semua pihak yang mendukung kegiatan kita siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Maka saya tutup kegiatan bedah buku kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.